Dan pemirsa, untuk mendalami lebih lanjut kami ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Baik. Selamat pagi Mas Burhan. Iya, halo, selamat pagi. Baik, kembali kami sapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Halo? Iya, halo. Apakah sudah mendengar suara saya, Marvin, di studio? Halo? Baik, kami akan coba untuk kembali menghubungi dan memperbaiki saluran kami dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi. Oke, sudah bisa mendengar suara saya, Marvin, di studio? Sudah, saya sudah ya? mendengarnya. Baik, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita lihat Partai Nasdem untuk kesekian kalinya ambil start awal ya untuk mengumumkan nama capres yang akan diusung. Akankah di deklarasi kali ini muncul indikasi 1 dari 3 nama yang direkomendasikan dikerucutkan ini? Ya, sepertinya Nasdem sudah mulai mengerucutkan dari 3 nama yang disebutkan pada Rakernas Juni kemarin. Pada keputusan hari ini bisa jadi atau sangat mungkin terjadi dari 3 nama tadi sudah bisa diperas menjadi 1 nama. Dan nama itu tanpa bermaksud mendahului adalah nama di antara 3 bakal calon presiden yang disebut Nasdem pada Rakernas Juni kemarin. Baik. Kalau Anda melihat begitu, seberapa serius Partai Nasdem ini tentunya menjawab dari kebutuhan saat ini dinamika dan juga kebutuhan-kebutuhan lain kita sudah mendekati 2024? Ya, kalau hari ini diputuskan bakal nama calon presiden yang diusung Nasdem, saya kira Nasdem menjadi partai yang relatif awal ya. Selain tentu saja Gerindra yang sudah menyebutkan nama Pak Prabowo sebagai capresnya, tetapi setidaknya nama yang akan disebutkan oleh Nasdem hari ini itu lebih memperjelas peta politik terkait dengan 2024. Meskipun Nasdem belum cukup kursinya karena harus berkoalisi dengan partai lain, tapi setidaknya nama yang disebut yang diasosiasikan sebagai figur non partai tadi itu memperjelas positioning terkait dengan peta politik jelang 2024. Jadi dengan penyebutan 1 nama yang akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem pagi ini, itu setidaknya peta akan semakin lebih mengerucut dan lawan-lawan partai yang lain tentu juga akan menyiapkan skenario antisipasi termasuk rencana-rencana berkaitan dengan 2024 nanti. Oke, Mas Burhan, kita sempat berbincang juga pada waktu awal penyerahan nama kepada KPU ya. Kita melihat memang masih cukup liar nama-nama yang beredar, semua banyak sekali yang kemudian bisa dikatakan capres-capres spanduk begitu, yang banyak juga begitu, yang mereka mulai untuk berani membuat dirinya tampak di publik. Kalau Anda melihat sampai dengan saat ini sudah beberapa bulan berlangsung, apakah ini masyarakat sudah mulai bisa memeta-metakan kira-kira siapa-siapa ya yang bisa menjadi tanda kutip yang maju begitu di 2024? Memang petanya masih cair, tetapi setidaknya lebih mengerucut dibanding sebelumnya karena beberapa partai sudah menyebut, misalnya Gerindra sudah menyebut nama Pak Prabowo dalam Rapimnas, kemudian Nasdem kemungkinan besar nama yang disebut adalah nama yang populer yang selama ini beredar dalam survei maupun bicara di publik. Tetapi yang masih belum jelas adalah apakah nama-nama tersebut akhirnya mendapatkan boarding pass untuk maju dalam Pilpres 2024 atau tidak. Nah, boarding pass itu ditentukan oleh presidential threshold 20-25%. Baik Gerindra atau Nasdem itu tidak cukup untuk bisa mencapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, hanya PDI Perjuangan yang cukup. Nah, sampai sekarang PDI Perjuangan belum memutuskan, meskipun sinyal ke arah sana sepertinya ada angin segar yang
sedang bertiup ke Mbak Puan, tetapi secara resmi Ibu Mega sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan nama. Jadi meskipun Pak Prabowo atau nama yang akan disebut oleh Nasdem pagi ini sebagai capres sudah ditetapkan oleh masing-masing partai, tetapi karena belum ada koalisi resmi, apalagi juga pendaftaran calon presiden di KPU juga masih tahun depan, nama-nama tadi setidaknya sudah muncul ya secara lebih jelas, tetapi secara resmi belum mendapatkan koalisi yang mencukupi. Oke, beberapa partai sudah mendeklarasikan capres dan juga nantinya kita akan mendengarkan dari Nasdem juga di sini dengan deklarasi capres yang dilakukan pada pagi ini, Mas Burhan. Artinya pembahasan dengan partai koalisi ini hanya akan menentukan nama cawapres dong? Nah, ini menariknya ya, karena satu terkait dengan nama yang disebut setidaknya memperjelas, misalnya buat Nasdem dari 3 nama yang diputuskan bulan Juni dalam Rakernas, sekarang tinggal menjajakan 1 nama yang bakal disebut. Kita sendiri sudah bisa menebak ya kira-kira siapa. Tapi lagi-lagi kita tunggu keputusan resminya yang akan disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Tetapi kemudian juga buat Gerindra sudah clear nama yang disebut adalah Prabowo Subianto. Jadi yang akan didiskusikan adalah apakah partai lain yang akan diajak koalisi oleh Nasdem atau oleh Gerindra bersedia atau tidak untuk mendukung nama yang sama, yaitu Nasdem dengan nama yang akan disebut nanti. Yang kedua adalah Prabowo yang sudah disebut dalam Rapimnas Gerindra. Nah, kalau misalnya tidak ketemu, ya mau tidak mau harus cari partai lain. Tapi kalau ketemu di siapa capres yang diusung, tinggal menyebutkan atau menyepakati siapa cawapres yang diusung bersama. Jadi sesimpel itu. Lain dengan manuver-manuver sebelumnya. Manuver sebelumnya kan lebih banyak diwarnai oleh diskusi yang terlalu normatif dan abstrak. Soal kesamaan platform, soal tidak akan menggunakan politik identitas, isu-isu yang menurut saya semua orang setuju. Kalau sekarang clear, makanan yang disediakan di atas meja adalah capres Gerindra adalah Pak Prabowo, capres dari Partai Nasdem kemungkinan besar adalah 1 nama dari 3 nama yang disebut yang tidak terasosiasi dengan partai manapun. Nah, dengan demikian setuju tidak setujunya jauh lebih jelas ketimbang membicarakan sesuatu yang normatif terkait dengan platform kebangsaan, platform keindonesiaan, sesuatu yang sebelumnya selalu gitu ya mendominasi pembicaraan di depan publik, tetapi di belakang layar pada dasarnya partai politik sibuk membicarakan siapa capres cawapresnya. Nah, sekarang akan jauh lebih jelas pembicaraannya, ya atau tidaknya itu lebih clear. Dengan situasi saat ini yang masih sangat dinamis, seberapa fleksibel posisi koalisi antar partai ini bisa kemungkinan berubah dengan cepat dengan adanya tentunya deklarasi dari partai bahwa kami akan mengusung ini, kami sudah mengusung ini, kami sudah mengusung ini. Nah, untuk Gerindra kan sebenarnya sudah ada platform kerjasamanya antara Gerindra dan PKB. Tetapi nama capres-cawapresnya kan belum disepakati. Gerindra sendiri sudah menyebut nama Pak Prabowo Subianto. Demikian juga dengan KIP. Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan P3 itu sudah bersepakat untuk membentuk koalisi, tetapi nama capres-cawapresnya belum disepakati. Meskipun Golkar secara kepartean menyebut Pak Erlangga sebagai capres, tetapi 2 partai yang bergabung dalam KIP yang lain belum menyepakatinya karena waktunya belum tiba. Nah, dalam konteks Nasdem hari ini, Nasdem akan menyebutkan 1 nama, tetapi calon mitra koalisi yang banyak disebut, yaitu PKS dan Demokrat, itu secara resmi juga belum bersepakat untuk berkoalisi dengan Nasdem. Jadi PR buat Nasdem ke depan adalah memastikan nama capres yang akan diumumkan hari ini itu capres yang mendapatkan kereta untuk bertarung di 2024. Dan kereta itu tidak bisa semata-mata didasarkan dari suara Nasdem saja, karena tidak cukup. Nah, itu 1 PR buat Nasdem yang sekarang. PR yang kedua adalah
memastikan nama yang diusung oleh Nasdem itu punya kotel efek kepada Nasdem. Kalau misalnya kotel efeknya itu positif, tentu bagus buat Nasdem dalam rangka menaikkan suara di 2024. Tetapi kalau ternyata negatif, dalam pengertian sebagian basis Nasdem menolaknya, itu akan merugikan buat Nasdem. Jadi nama yang disebut mau tidak mau harus dikonsolidasikan di internal. Apakah internal siap untuk menyukseskan nama yang akan diputuskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, dan kalau siap mereka punya waktu kurang lebih 1,5 tahun untuk memastikan kesiapan itu. Jadi setidaknya dengan penyebutan nama yang akan diusung oleh Nasdem pagi ini, internal partai itu punya waktu yang lebih cukup untuk mendagangkan capres yang diusung oleh Nasdem tadi keluar dalam rangka menarik mitra koalisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjual sosok capres yang diusung ke basis atau ke struktur partai sampai tingkat bawah. Nah, dengan demikian diharapkan ada waktu yang bisa leluasa. Jadi plus minusnya bisa diantisipasi lebih awal. Lagi-lagi dengan segala resiko yang akan diambil. Terkait dengan resiko ini, tapi kalau kita bicara dengan nanti kita akan saksikan bersama Mas Burhan. Dari ketiga nama yang sempat direkomendasikan, siapa yang menurut Mas Burhan memiliki kesesuaian dengan Partai Nasdem? Nah, memang dari tiga nama ini, dua nama diantaranya itu punya elektabilitas yang memadai, ya. Nah, kalau kita lihat nama Ganjar Pranowo itu relatif bisa diterima oleh Partai Nasdem, termasuk segmen di bawahnya, termasuk pula basis atau kantong-kantong lama Partai Nasdem seperti Indonesia Bagian Timur, non-Muslim, dan beberapa segmen Partai Nasdem dari kelompok nasionalis. Sementara Anies Baswedan dari sisi konstituensinya atau dari sisi basis pendukungnya itu menawarkan potensi buat Partai Nasdem untuk menambah ceruk pasar baru. Tetapi tentu dengan risiko yang tadi saya sebut. Risiko dalam pengertian kalau Nasdem gagal menaikkan suara atau mendekatkan basis konstituen Partai Nasdem dengan Anies Baswedan, itu dikhawatirkan kantong lama Partai Nasdem tadi berkurang, terutama di segmen pemilih non-Muslim. Tetapi Anies menawarkan potensi buat Partai Nasdem untuk menambah basis pendukung baru, terutama di Jawa Barat, DKI, Banten, dan Sumatera. Kita lihat misalnya di Banten, hasil perolehan suara atau elektoral Partai Nasdem di 2019, itu Nasdem kalau tidak salah gagal mendapatkan kursi Baik, satu pun Mas Burhan, di ada Banten.